Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Jihan Putri, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, Universitas Jambi, jurusan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengenal peserta didik pada topik 1 eksplorasi konsep, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada presentasi ini, kita akan membahas mengenai 2 topik. Yang pertama yaitu memaknai belajar dan berkembang, dan yang kedua, menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Yang pertama, memaknai belajar dan berkembang. Sebelum memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru hendaklah membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep mengenai belajar itu sendiri. Sejalan dengan hal itu, pada bagian ini kita akan mengenal dan mempelajari berbagai teori belajar dan teori berkembang. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap teori belajar memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Sayangnya, tujuan tersebut seringkali sulit untuk tercapai karena terjadinya miskonsepsi mengenai pemahaman tentang esensi dan hubungan masing-masing teori belajar. Jenis-jenis teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar sosial kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan yang keempat, teori belajar humanistik. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar.
Kelebihan dari teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, teori behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Yang ketiga, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Yang keempat, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Dan yang kelima, teori behavioristik mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Teori behavioristik juga bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Selain itu, teori belajar behavioristik membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton, karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Terakhir, teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Beberapa contoh kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik seperti guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang kedua, teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah laku mereka sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, memahami bahwa tingkah laku, model, atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang terakhir, melibatkan berbagai proses pembelajaran.
Selanjutnya, beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar sosial kognitif seperti: contoh pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Contoh yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Beberapa contoh kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar konstruktivisme yaitu: yang pertama, seperti mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Yang kedua, seperti guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang keempat, teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori belajar humanistik ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide yang penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar, atau yang biasa kita sebut dengan self-regulated learning. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkat mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi dari individu. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu.
Beberapa contoh kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar humanistik seperti guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian di awal. Guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Selanjutnya mengenai teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Kematangan sendiri mengacu pada runtutan pertumbuhan secara alamiah atau pertumbuhan jasmani yang relatif terbebas dari faktor lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan, antara lain faktor biologis yang berkaitan dengan kematangan fisik atau keturunan, dan faktor sosial kultural yang berkaitan dengan situasi lingkungan sosial, nilai-nilai, serta norma. Isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak meliputi nature-nurture, continuity and discontinuity, serta early and later experience. Isu nature merujuk pada warisan biologis, sedangkan isu nurture merujuk pada pengaruh lingkungan individu. Isu perkembangan continuity and discontinuity berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Isu early and later experience adalah faktor utama dari perkembangan anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Agar dapat memahami tahap perkembangan peserta didik, berikut adalah beberapa tahap perkembangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Dan yang keempat, perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan fisik masa bayi, perkembangan fisik masa kanak-kanak, perkembangan fisik masa remaja, dan perkembangan fisik masa dewasa. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik, yaitu yang dimulai dari usia 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu yang berada pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu yang berada pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yaitu yang berada di rentan usia 11-15 tahun. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Yang pertama, teori ekologi dari Brown Van Brenner. Teori ini berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu, sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Brown Van Brenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup oleh Erikson. Terakhir, perkembangan moral.
Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Selanjutnya, topik yang kedua, yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi guru untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Guru sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Pada topik kedua ini, kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu latar belakang peserta didik, perkembangan peserta didik, dan kesiapan peserta didik. Yang pertama, mengenai latar belakang peserta didik. Latar belakang peserta didik dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada etnik, budaya, dan status sosial. Latar belakang yang pertama yaitu etnik. Pada suatu sekolah dan kelas, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Latar belakang selanjutnya yaitu latar belakang budaya. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menerapkan pendidikan multikultural. Sehingga, guru dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Latar belakang yang ketiga yaitu latar belakang status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Yang kedua, kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Selanjutnya, kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, minat. Minat belajar peserta didik sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya.
Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.